Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rindang Asri, dengan NIM 119106239116. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tujuan pendidikan di dalam Al-Quran. Sebelum masuk kepada poin intinya, saya akan menjelaskan sedikit gambaran mengenai tujuan pendidikan di dalam Al-Quran, yang mana seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan merupakan masalah yang sangat penting dan berhubungan dengan kekuasaan Allah kepada makhluknya. Karena sebenarnya pendidik makhluk di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana buktinya bahwa Allah sendiri memiliki sebutan lain, yakni Rabb, yang artinya pendidik. Allah adalah pendidik seluruh manusia di alam semesta, tetapi pada kenyataan realnya, yang menyelenggarakan pendidikan atau pelaksanaan pendidikan itu sendiri diserahkan kepada manusia yang diberi tugas sebagai khalifah atau pengelola maupun penguasa di bumi. Dan Allah memberikan konsep materi pendidikan tersebut di dalam Al-Quran yang telah lengkap yang terdapat di dalam Al-Quran untuk kesejahteraan hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran kepada manusia dengan sebuah tujuan mendidik dan mengarahkan manusia agar berhasil menjalankan fungsi utamanya, yakni sebagai khalifah Allah dan hambanya. Sehingga seluruh potensi kecerdasan yang Allah karuniakan untuk membangun peradaban kelak harus dipertanggungjawabkan, dan Al-Quran merupakan jawaban atas seluruh permasalahan tersebut. Baik, kita lanjut pada poin intinya, yakni apa saja tujuan pendidikan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan beberapa tujuan dari pendidikan. Yang pertama terdapat pada surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dalam surat Al-Zariyat ayat 56 dengan sangat jelas mengabarkan kepada kita bahwa tujuan penciptaan dari jin dan manusia tidak lain hanyalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam gerak langkah dan hidup manusia haruslah senantiasa diniatkan untuk mengabdi kepada Allah, yang mana mengabdi secara terminologi Islam diartikan sebagai beribadah. Ibadah bukan sekedar ketaatan dan ketundukan, tetapi ibadah adalah satu bentuk ketundukan dan ketaatan yang mencapai puncaknya akibat adanya rasa keagungan dalam jiwa seseorang terhadap siapa yang menciptakannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan surat Al-Zariyat ayat 56, salah satu tujuan pendidikan yang utama dalam Islam menurut Al-Quran adalah agar terbentuk insan-insan yang sadar akan tugas utamanya di dunia ini sesuai dengan asal mula penciptaannya, yakni sebagai abid atau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam melaksanakan proses pembelajaran dan pendidikan, baik dari sisi pendidik maupun anak didik, harus didasari sebagai pengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Yang kedua, tujuan pendidikan dalam Al-Quran yakni terdapat pada surat Ali Imran ayat 110 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf
bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Yang artinya, kamu umat manusia adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Berdasarkan surat Ali Imran ayat 110 bahwa dakwah dipahami sebagai proses transformasi sosial dan kultur menuju generasi terbaik umat, di mana dakwah sesuai dengan fungsi utamanya diharapkan bisa menjadi penyuluh baik dalam fungsinya sebagai pengimbang, filter atau sebagai pemberi arah kehidupan. Dengan demikian, dakwah sebagai proses pembangunan bangsa telah mengedukasi dan mengarahkan masyarakat untuk berperan besar dalam proses pembangunan umat, sehingga dengan dakwah masyarakat didorong untuk mencapai visi terbesarnya sebagai khairu ummah, yakni sebaik-baiknya umat, yang mengandung arti bahwa umat yang memiliki sifat atau karakter cinta ilmu dan cinta profesi. Jadi, berdasarkan surat Ali Imran ayat 110, dijelaskan bahwa salah satu tujuan pendidikan dalam Al-Quran adalah menegakkan kebaikan, dan tujuan pendidikan dalam Al-Quran yang ketiga yakni terdapat pada surat Al-Ma'idah ayat 15 dan 16. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi qad ja'akum Rasuluna yubayyinu lakum kasiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an kasirin qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subalas salami wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Yang artinya, hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang membiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkannya. Dengan kitab itulah Allah menunjukkan orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Yang mana menjelaskan bahwa sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yakni Nabi Muhammad dan kitabnya Al-Quran, yang menjelaskan segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam kehidupannya yang beragam. Dan Allah menyatakan sekali lagi dalam ayat ini bahwa jalan keselamatan bagi orang-orang yang beriman yaitu dengan mengikuti petunjuk dan tuntutan kitab suci Al-Quran. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang dengan sungguh-sungguh mengikuti keridhoannya, sehingga mengantarkan ke jalan keselamatan, yaitu dengan beriman kepada Allah. Dan dengan kitab itu pula Allah
mengeluarkan orang itu dari gelap gulita, yaitu kegelapan kufur kepada Allah dan mengantarkannya kepada cahaya, yakni iman kepada Allah dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus, yakni jalan kebahagiaan, baik itu kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaannya di akhirat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam surat Al-Maidah ayat 15 dan 16 ini bahwa tujuan pendidikan dalam Al-Quran adalah sebagai petunjuk jalan yang lurus. Baiklah, kita sampai pada bagian yang terakhir, yakni mengenai kesimpulan. Dapat kita simpulkan bahwa secara garis besar tujuan pendidikan menurut Al-Quran itu dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, menjadikan hamba Allah yang beriman. Yang kedua, mengantarkan peserta didik menjadi khalifah. Dan yang ketiga, tujuan pendidikan dalam Al-Quran yakni agar memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sedangkan tujuan pendidikan nasional adalah bukan tujuan pendidikan Islam, tetapi ia sangat relevan dengan tujuan pendidikan Islam, yang mana tujuan pendidikan nasional ini sebagaimana tercantum pada pasal 3 bab 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional sangat memberi peluang terrealisasinya nilai-nilai Al-Quran yang menjadi tujuan pendidikan Islam, di mana dalam konsep pendidikan nasional dan konsep pendidikan dalam Al-Quran terdapat kesamaan visi, yaitu membentuk manusia yang bertakwa, cerdas, dan terampil. Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai materi tujuan pendidikan dalam Al-Quran. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.